Bursa perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka, kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Selanjutnya, seperti apa pergerakan saham hari ini? Kita terhubung dengan analis Mirae Aset Sekuritas, Christine Natasha. Selamat pagi, Mbak Christine. Halo, selamat pagi Mas Cikal. Oke, Mbak Christine, tadi kita sudah simak IHSG dibuka di zona hijau, di mana sebetulnya banyak sentimen yang membayangi seperti ketidakpastian dinamika situasi global begitu ya. Nah, ini apa yang mempengaruhi pergerakan IHSG pada pagi ini? Kalau saya lihat hari ini untuk pergerakan IHSG akan cenderung untuk bergerak mix. Walaupun saat ini dibuka hijau, masih ada potensi untuk penurunan IHSG karena mengikuti dari penurunan Dow Jones malam yang turun hampir 800 poin karena ketakutan pasar akan inflasi akan masih berlanjut sebagai hasil dari perang dari Rusia dan Ukraina. Dan selain itu, investor juga semakin khawatir akan harga energi yang lebih tinggi yang berasal dari konflik Rusia-Ukraina ini akan memperlambat ekonomi dan juga meningkatkan inflasi. Selain itu, kemungkinan stagflasi di mana kondisi ekonomi yang ditujukan dengan pertumbuhan ekonomi yang melemah dan angka pengangguran yang tinggi saat ini juga terjadi bersama dengan kenaikan harga-harga di mana ini ditakutkan oleh pelaku pasar. Oke, tadi kita simak sempat naik ya di 6.900, kemudian tidak lama turun kembali di 6.800. Ini bagaimana? Apakah nanti sampai di penutupan bisa ditutup di level 6.900-an, Mbak Christine? Saya lihat hari ini akan lebih cenderung untuk terkoreksi ya IHSG karena kita juga melihat bahwa perang di Ukraina juga masih menjadi bayang-bayang dari rilis data pasar tenaga kerja di Amerika Serikat yang memberikan indikasi ekonomi AS mampu untuk menghadapi pukulan saat ini terbayang-bayang oleh perang saat ini juga, dimana juga kita lihat dari pasar obligasi imbal hasil atau yield surat utang dari pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury Note yang bertenor 10 tahun juga turun 10 basis point menjadi 1,7%, dan selisih yield spread antara surat utang pemerintah Amerika Serikat yang bertenor 2 tahun dan 10 tahun juga saat ini telah menipis kurang dari 25 basis point. Dan kita melihat bahwa indeks akan bergerak dengan kecenderungan melemah untuk menguji support di 6.800, dan jika gagal bertahan di level tersebut akan membuka peluang indeks untuk membentuk ending diagonal yang merupakan indikasi untuk pembalikan arah di mana support selanjutnya itu indeks berada di 6.730. Oke, untuk dari The Fed sendiri, Gubernur The Fed ini Jerome Powell sudah cukup agresif ya menaikkan suku bunga 25 basis point. Bagaimana pergerakan IHSG menghadapi suku bunga The Fed ini? Apakah memang cukup punya endurance yang cukup baik untuk IHSG ini? Memang sebelumnya setelah meeting dari Fed Chair Jerome Powell di FOMC meeting last January, market telah mempricing bahwa 90% probability that Fed rate hike itu akan sebesar 50 basis point di Maret 16, dan di mana untuk tahun 2022 totalnya itu adalah 160 basis point. Namun setelah invasi dari Rusia terhadap Ukraina, saat ini market factor in hanya 25 basis point Fed rate hike, dan juga total kenaikan dari Fed rate hike yang lebih kecil yaitu 140 basis point di tahun 2022. Secara historical, during the beginning of Fed tightening cycle, US equity index experience correction setelah keputusan pertama dari Fed rate hike. Namun yang menarik di sini adalah bahwa during several historical Fed tightening cycles, IHSG tidak mengalami koreksi yang cukup signifikan walaupun US equity market menurun. Dan kita melihat bahwa untuk upcoming Fed tightening cycle tidak akan memberikan dampak negatif impact yang signifikan terhadap pergerakan dari Indonesia Equity Index atau IHSG, karena kita melihat bahwa adanya pertumbuhan earnings dari equity dari Indonesia akan cukup kuat di tahun ini karena positif impact dari favorable commodity prices. Oke, dari analisis Anda, ini kenaikan untuk suku bunga acuan dari The Fed ini akan terjadi berapa kali? Kita melihat kenaikan suku bunga ini mungkin akan 2 kali, 1 sampai 2 kali. Oke.
Ini untuk apa namanya data tenaga kerja di Amerika ya, ini kan di atas ekspektasi. Nah ini apakah juga menjadi katalis untuk kenaikan suku bunga acuan The Fed? Kita melihat memang data non-farm payroll memperlihatkan bahwa ekonomi Amerika Serikat menambah 678.000 pekerja baru di bulan Februari, di mana ini lebih tinggi daripada ekspektasi yang sebesar 423.000 dan juga penambahan pekerjaan selama bulan Februari yang sebesar 481.000. Jadi memang di atas ekspektasi sedikit. Ini memang sedikit banyak mempengaruhi kenaikan suku Fed rate hike. Namun kita melihat juga ini karena adanya perang Rusia Ukraina yang juga memberikan pengaruh juga terhadap kenaikan Fed rate, di mana kalau saat ini kita lihat kenaikannya tidak akan sebesar sebelumnya. Oke, data inflasi Amerika juga akan segera dirilis. Ini apakah akan kembali cetak rekor setelah sebelumnya terjadi di Januari ya, Mbak Christine? Ya, kita melihat karena kenaikan harga komoditas ini akan berimbas terhadap data inflasi di Amerika Serikat, dan kita perkirakan memang inflasi Amerika Serikat akan mencetak kenaikan tertinggi lagi. Oke, kita ke domestik. Pekan ini juga akan dirilis ya sejumlah data ekonomi domestik seperti apa namanya cadangan devisa. Ini apakah menjadi apa namanya motor penggerak juga untuk pergerakan IHSG? Ya, memang kalau kita lihat karena cadangan devisa kita yang cukup baik, karena juga ekspor komoditas kita juga cukup bagus dengan perang Rusia Ukraina saat ini yang memberikan dampak positif terhadap ekspor komoditas Indonesia seperti palm oil. Ini juga memberi sedikit sentimen positif, makanya Indonesia saat ini cenderung lebih resilient jika dibandingkan dengan negara tetangga lainnya, karena kita basisnya itu adalah komoditas untuk Indonesia. Oke, di tengah perang Ukraina-Rusia, ini jelang kenaikan suku bunga The Fed, ini capital inflow juga masih cukup deras. Ini dari analisis Anda seperti apa? Capital inflow untuk Indonesia, ya kita lihat capital inflow masih saat ini cukup bagus. Memang kalau kita lihat, karena Indonesia ini basisnya itu adalah komoditas ya, jadi kita masih tidak terlalu khawatir. Jadi walaupun resiko geopolitik memicu kekhawatiran inflasi di berbagai bagian dunia sana, kita melihat bahwa Indonesia masih salah satu negara yang diuntungkan karena kenaikan harga-harga komoditas. Oke, ini yang menarik. Sejumlah emiten perbankan ini sudah membagikan dividen. Ini saran Anda untuk investor ya di musim bagi-bagi dividen ini seperti apa? Kalau saya lihat untuk perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen, saat ini kita menyarankan buy on weakness untuk saham-saham tersebut, karena memang potensi pembagian dividen cukup dapat memberikan hasil atau return yang cukup baik ya untuk para investor untuk saat ini. Oke, untuk dari sektor rekomendasi Anda dari sektor perbankan ini seperti apa? Saat ini kita juga masih overweight untuk sektor perbankan ya, karena kita melihat karena loan growth tahun ini yang akan improve juga. Jadi dibandingkan tahun lalu karena ada perbaikan ekonomi, karena saat tahun ini kita melihat juga ada ekonomi yang bergerak lebih baik, karena juga kita lihat dari COVID-19 situation yang saat ini juga sudah membaik, dan juga vaksinasi yang sudah berjalan dengan baik, dan booster juga saat ini juga sedang berjalan. Kita melihat ekonomi Indonesia masih akan bergerak, sehingga kita melihat bahwa loan growth juga akan lebih baik di tahun 2022. Sehingga kami merekomendasikan overweight terhadap perbankan besar. Oke, selain perbankan, ini tadi sudah Anda breakdown, kemudian sama apa lagi yang menjadi primadona ya di musim bagi-bagi dividen ini? Kita melihat saham selanjutnya itu adalah LPPS, karena tahun 2022 perusahaan juga menargetkan untuk membagikan dividen yang lebih tinggi sebesar 500 per share. Lalu kita juga melihat saham-saham komoditas seperti NKP, Tekim, di mana harga pulp yang naik signifikan tahun ini juga akan memberikan efek positif terhadap perusahaan ini. Lalu kita juga melihat ESA, dan tingginya permintaan pupuk nitrogen di Rusia juga salah satunya diakibatkan tibanya masa menabur ketika masuk ke peralihan dari musim dingin ke musim semi, di mana saat ini kita melihat permintaan dari pupuk nitrogen ini juga meningkat dan memberikan efek positif terhadap
ESA, lalu kita juga menyukai CPO karena harga crude palm oil atau CPO yang saat ini kembali melesat di awal pekan. Kita melihat ini seiring melonjaknya harga komoditas dunia, di antaranya juga ada minyak dunia yang menyentuh level tinggi sejak tahun 2008, dan kita juga menyukai met coal saat ini karena juga kenaikan dari harga oil. Baik, terima kasih Mbak Christine atas informasi serta analisisnya. Demikian pemirsa, analis Mirae Aset Sekuritas Christine Natasha.